Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Video yang Bapak Ibu Saudara lihat ini adalah salah satu Pospelkes yang berada di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya Pospelkes dari Jemaat GPIB Menara Iman Sekayam. Pos ini memiliki 13 kepala keluarga. Mata pencarian dari jemaat ini hanya adalah petani. Kerinduan dari jemaat ini ingin sekali membangun rumah ibadah yang nyaman dan layak untuk beribadah. Kondisi gedung gereja ini seperti yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu Saudara. Atapnya bocor, kayunya juga sudah lapuk. Jika dalam kondisi hujan, maka majelis dan jemaat harus memindahkan kedua mimbar bahkan kursi jemaat agar tidak terkena hujan. Sungguh memprihatinkan. Jadi, dengan video singkat ini, semoga Bapak Ibu Saudara dapat tergugah hatinya untuk membantu dan menolong jemaat Tuhan yang berada di Pospelkes Roti Hidup Munyau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak dan Saudara. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Hebron Tauruk, di acara Morning Call GPIB. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang baik. Dan saat ini kembali kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya tentu saja kita akan mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh menikmati kembali hari baru yang Tuhan berikan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dan saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati kami supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca dan dengar. Juga biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Roma 15, surat Paulus kepada jemaat yang di Roma, pasal 15 ayat 9. Dan saat ini firman Tuhan akan dibacakan oleh dua orang adik, Theo Manurung dan Efraim Manurung, kakak beradik mereka dari GPIB Gracia Bekasi. Kita dengarkan bersama ya. Bacaan Alkitab yang diambil dari Roma 15 ayat 9 yang berbunyi, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbagailah orang yang mendengar
terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Bapak dan saudara, ada seorang tukang bakso yang senantiasa menjual makanan dagangannya itu di depan sebuah sekolah di kota Sorong, Papua. Dan karena banyak yang membeli dagangannya dari anak-anak, dia tidak sadar kalau ada satu anak yang selalu mengambil makanan tanpa membayar. Ya, kadang-kadang dia bayar tapi sering nggak bayar. Nah, tapi suatu ketika dia sadar juga kayaknya ada yang kurang, tapi dia sudah dalam hatinya merelakan juga, karena memang dari cerita teman-temannya banyak juga memang anak-anak yang suka begitu. Dan biasanya karena nggak ada duit tapi lapar, dia akhirnya makan tapi nggak bayar. Atau bisa juga pesan 5 gorengan misalnya, tapi bayarnya hanya 1. Nah, akan tapi suatu ketika setelah 20 tahun berlalu, betapa terkejutnya dia karena ada seorang bapak-bapak yang datang dengan mobil dan memberikan segepok uang. Ini apa, Pak? Ini adalah utang saya selama waktu di SMP dan SMA, karena saya sering tidak bayar, kata bapak itu. Jadi rupanya bapak yang memberikan uang itu adalah anak-anak yang suka mengambil makanan tanpa membayar. Luar biasa. Dan akhirnya tukang bakso ini karena gembira sekaligus juga terharu gitu ya, akhirnya dia nangis. Bapak dan saudara, banyak orang berpikir kalau menolong itu haruslah sesuatu pekerjaan yang besar, suatu pekerjaan yang berat. Misalnya seperti seorang superhero yang mengalahkan para penjahat, terus menyelamatkan kota. Atau kalau yang lebih realnya sih, harus dia ikut dalam aksi-aksi kemanusiaan. Misalnya membantu dalam kasus bencana alam, banjir, itu baru menolong. Padahal sebenarnya pertolongan yang kecil saja, seperti seorang tukang bakso tadi, dia kan memberikan atau membiarkan makanan dicuri gitu ya, itu merupakan pertolongan yang sangat berharga karena dilakukan di masa yang sulit bagi orang itu, dan akhirnya berdampak di kemudian hari. Orang yang merasakan atau menikmati bantuan pertolongan itu membalas budi baik, membalas perbuatan yang dilakukan di masa lalu. Ada banyak hal-hal yang sebenarnya mirip-mirip dengan cerita tadi. Mungkin nggak bisa kita ceritakan semua, tapi Bapak dan Saudara, ini menunjukkan bahwa sebenarnya pertolongan itu tidak melulu harus yang besar. Dari yang kecil saja itu bisa dikatakan menolong. Dan kalau misalnya dilakukan di saat yang tepat, ketika orang betul-betul membutuhkan, disitulah pertolongan itu sangat berharga. Tidak heran mengapa firman Tuhan pada pagi hari ini menyarankan kita untuk bisa memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang lain. Karena di dalam judul perikop kita katakan orang yang kuat menolong orang yang lemah. Apa yang terjadi sebenarnya di jemaat di Roma? Kita tahu itu adalah jemaat yang besar karena memang disitulah pusat dari kekaisaran. Jadi ada orang-orang yang kaya yang menjadi warga jemaat atau perkumpulan pengikut Kristus yang dibentuk atau diprakarsai oleh Paulus. Di samping itu, di samping ada orang-orang kaya, ada juga orang-orang yang miskin. Nah, orang-orang yang kaya ini merasa dirinya lebih mampu, lebih layak, apalagi kalau dengan uangnya itu kan dia bisa membeli ini dan itu. Nah, orang yang miskin ini, apalagi mungkin mereka dari golongan budak, mereka merasa rendah diri, mereka merasa tidak layak, tidak bisa bergabung dalam komunitas itu. Padahal seharusnya sebuah komunitas Kristen itu, komunitas pengikut Kristus itu tidak boleh dilandaskan dari status sosial atau status jabatan atau duniawi begitu ya. Tapi bagaimana kita mau bersama-sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang rendah, tapi kita semua bersama-sama. Sehingga yang disarankan oleh Paulus adalah berikanlah bantuan, berikanlah pertolongan. Kalau kita tahu ada orang lain, ada saudara kita, ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan kita, ada sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita.
Itulah mengapa dikatakan di dalam ayat 7 bahwa sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi di sini kelihatan jelas ada persoalan kesenjangan. Yang satu tidak mau menerima yang lain, bahkan menjelekkan. Nah ini penyakitnya pada dalam gereja. Sampai begini ya, ada mungkin di dalam gereja itu sering juga terjadi karena dia berbuat dosa, ketahuan berbuat dosa, dan dianggap tidak layak untuk masuk ke dalam gereja. Dianggap tidak patut untuk bisa bergabung ke dalam komunitas peribadahan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghayati gereja, arti gereja, eklesia adalah kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang ajaib. Artinya tidak ada satu orang pun di dalam gereja itu yang merupakan orang suci. Kalau orang suci tempatnya bukan di dunia. Tempatnya sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita. Sudah tidak lagi di gereja. Justru gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa. Akan tetapi bagaimana kita bisa saling bersatu, saling berkasih-kasihan satu sama lain. Itu yang juga mau dikatakan dari kalau moto kita kan, dan orang akan berkumpul utara, timur, barat, selatan, duduk makan bersama. Ini indah sekali. Jadi dia tidak memandang bahwa dia itu orang kaya, orang miskin, atau mungkin dia pangkatnya jenderal, atau hanya rakyat sipil biasa, hanya pengemis, pemulung. Tidak dipandang seperti itu. Maka tidak boleh di dalam gereja itu merendahkan satu dengan lain. Tidak boleh maaf, oh ini kamu nggak pantas masuk ke gereja. Kamu karena kamu kemarin berbuat dosa, minggu lalu kamu kan mencuri kan, minggu lalu kamu kan ke tempat-tempat yang nggak benar kan. Kalau gitu kamu duduknya di belakang. Atau kalau misalnya kamu duduk di luar, atau kamu ikut Zoom aja, live streaming. Itu tidak boleh terjadi. Karena dalam gereja harus kita maknai ada kasih persaudaraan. Dan kita juga menyadari bahwa ya manusia itu semuanya berdosa, tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Kristus, oleh Tuhan. Bapak dan Saudara, bacaan kita hari ini di ayat 9 itu sebenarnya gabungan dari ayat 8 yang juga mengatakan bahwa Kristus telah menjadi pelayan. Jadi karya keselamatan Kristus itu membuat kita semua menjadi selamat. Bukan hanya orang Kristen, tapi juga orang di luar Kristen, yang semua itu terserah dari kehendak Tuhan. Nah, itu kita tidak bisa ganggu-gugat, dan supaya bisa memuliakan Allah. Jadi poin besarnya itu, kenapa kita harus berbuat baik? Ya karena kita pertama-tama, karena kita sudah diperhatikan oleh Allah lebih dulu. Karena kita tidak dianggap berbeda. Karena kita sudah diterima, di ayat 7 tadi kan. Kita sudah diterima, Kristus sudah terlebih dahulu menerima kita. Maka kalau kita sudah diterima oleh Kristus, maka kita juga harus menerima orang lain. Yang kedua adalah pelayanan Kristus yang harus kita ingat adalah untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluk hidup. Maka itu kita juga harus mendukung misi karya Allah, misi penyelamatan Allah atas dunia itu, sehingga di ayat 9 itu akan tercapai, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Jadi Bapak dan Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaklah kita kalau misalnya memang ada orang yang membutuhkan bantuan, kita terus tolong supaya nama Tuhan yang dipuji-dimuliakan atas hal baik yang kita lakukan. Nah itu Saudara. Pada pagi hari ini kita juga memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 1945 atau 76 tahun yang lalu. Ada peristiwa besar di mana di Surabaya ada belasan ribu orang yang meninggal atas perjuangan melawan penjajah. Terjadi peperangan yang besar. Akan tapi kita saat ini tidak lagi berjuang melawan penjajah. Kita tidak lagi harus angkat senjata untuk menembaki musuh-musuh Indonesia. Kita saat ini sudah merasakan kemerdekaan. Oleh karena itu, kita yang pertama harus menjaga kemerdekaan ini.
dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Kita mengingat bahwa ada jasa-jasa para pahlawan yang mana mereka sudah berjuang untuk supaya kita bisa merdeka. Nah, tinggal bagaimana kita, peperangan kita seperti kata Soekarno, melawan bangsa kita sendiri, yang artinya adalah melawan ego kita sendiri, supaya kita tidak terpecah belah, supaya kita saling menerima satu dengan lain. Jadi ini ada kesinambungan dengan bacaan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita mau menerima orang yang berbeda dari kita, meskipun seringkali tidak adil, tapi bagaimana kita mau menerima, menyatakan kasih kita supaya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Hari pahlawan juga hendak kita peringati dengan menjadi pahlawan bagi keadaan di sekitar kita. Apa yang mungkin kita bisa perjuangkan? Salah satunya keadaan sosial, ekonomi, bahkan juga perubahan iklim. Bagaimana kita bisa menjadi pejuang dalam konteks perubahan iklim? Bagaimana kita mau menanam pohon, juga tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan tas daripada plastik daur ulang, dan upaya-upaya yang lain. Atau bahkan perjuangan HAM. Saya juga peserta atau anggota dari Intervide, yang mana kami mengurusi human trafficking atau perdagangan orang atau TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Dan kalau kita membaca berita atau melihat konteks yang ada, ternyata kita memang masih sangat potensial untuk terjadinya tindak pidana orang. Itu yang harus kita cegah bersama. Itu kita harus bantu bersama, dukung bersama, karena ini sesama kita. Atau bahkan dalam hal yang lain, kita yang saat ini ada di masa pandemi, mana para pejuang kita itu dokter, juga para perawat, juga tentara dan polisi yang juga senantiasa berjaga, semua orang yang juga berjuang, termasuk Bapak Ibu dan Saudara dan saya yang juga menjaga kesehatan. Kita adalah para pahlawan. Karena itu teruslah berbuat hal yang baik, melakukan hal yang baik, dan teruslah berjuang untuk hidup. Karena dari perjuangan kita, nama Tuhan akan semakin dipuji dan dimuliakan. Selamat Hari Pahlawan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita menyatukan hati pikiran kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pelita dalam hari lepas hari. Mampukan kami untuk terus tekun dan setia, karena banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Biarlah juga di hari pahlawan ini kami lebih lagi mengingat jasa-jasa pahlawan kami. Biar juga kami menjadi pahlawan bagi keadaan atau konteks kami saat ini. Jadi pahlawan bagi ekonomi, menjadi pahlawan bagi keadaan sosial, politik, mau menerima orang lain. Bahkan juga di masa pandemi ini, Engkau beserta dengan para pahlawan yang juga membantu mempercepat pemulihan kami. Dokter, para perawat, juga TNI, Polri yang juga terus bekerja keras. Juga kami semua yang mau menjaga kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Engkau juga memberkati para pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Juga kiranya Engkau memberkati gerejamu dimanapun berada, khususnya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, tempat kami beribadat. Engkau kiranya memberkati para pendeta bersama dengan keluarga, juga penatur yang diakem bersama dengan keluarga, juga semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Juga kami semua umat-Mu yang berserah kepada Tuhan dalam pergumulan dan aktivitas kami masing-masing. Engkau memberkati kami ketika kami bekerja, dalam studi kami, anak-anak yang juga sudah mulai bersekolah kembali, juga orang yang mungkin berjuang melawan masalah atau penyakit. Tuhan yang memberkati, menolong, Tuhan yang memampukan kami semua. Juga bahkan harapan-harapan dan keinginan-keinginan kami hanya kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai di sini kebersamaan kita. Sampai jumpa kembali di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Video yang Bapak Ibu Saudara lihat ini adalah salah satu pospelkes yang berada di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya pospelkes dari Jemaat GPIB Menara Iman Sekayam. Pos ini memiliki 13 kepala keluarga. Mata pencarian dari jemaat ini hanya adalah petani. Kerinduan dari jemaat ini ingin sekali membangun rumah ibadah yang nyaman dan layak untuk beribadah. Kondisi gedung gereja ini seperti yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu Saudara. Atapnya bocor, kayunya juga sudah lapuk. Jika dalam kondisi hujan, maka majelis dan jemaat harus memindahkan kedua mimbar bahkan kursi jemaat agar tidak terkena hujan. Sungguh memprihatinkan. Jadi, dengan video singkat ini, semoga Bapak Ibu Saudara dapat tergugah hatinya untuk membantu dan menolong jemaat Tuhan yang berada di Pospelkes Roti Hidup Munyau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Thank you.